Selamat jumpa bersama saya, Catur Darmayanto, dalam seri belajar proses gula. Pernahkah Anda bertanya, mengapa dua pabrik gula yang mengolah tebu dengan varietas yang hampir sama bisa menghasilkan rendemen yang berbeda? Mengapa ada pabrik yang mampu menghasilkan gula lebih banyak, sementara ada juga pabrik yang lain justru kehilangan sebagian besar potensi gula yang tersimpan dalam batang tebu yang diprosesnya? Jawabannya terletak pada bagaimana kedua pabrik gula tersebut dalam mengendalikan setiap tahapan prosesnya. Mulai dari proses yang ada di kebun, proses tebang angkut yang dilaksanakan, proses pengaturan di emplasemen, hingga proses pengolahan di dalam pabrik. Pada kesempatan ini kita akan membahas rahasia rendemen tinggi dari kebun sampai pabrik secara sederhana, praktis, dan mudah dipahami. Perlu Anda ingat bahwa, rendemen tinggi bukanlah keberuntungan. Rendemen tinggi adalah hasil dari disiplin di setiap tahapan proses dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Rendemen merupakan ukuran berapa banyak kristal gula yang berhasil diperoleh dari mengolah sejumlah tebu, yang umumnya dinyatakan dalam prosentase. Sebenarnya rendemen mulai dibentuk sejak tanaman masih berada di kebun. Beberapa faktor yang menentukan rendemen di kebun, diantaranya kualitas lahan, varietas tebu yang ditanam, pola pembibitan yang dilakukan, pola tanam antara varietas awal, tengah dan akhir pemeliharaan tanaman, dan umur saat dipanen. Namun demikian perjalanan rendemen tidak berhenti di kebun. Karena setelah tebu ditebang, setiap jam berikutnya akan berpengaruh pada kualitas tebu, sehingga muncul gap rendemen di setiap tahapan proses, yaitu selisih antara gula yang ada di batang tebu saat ditebang dengan gula yang benar-benar berhasil didapat di setiap tahapan proses. Jadi setelah tebu masuk ke pabrik, maka setiap tahap proses akan menentukan seberapa banyak sukrosa yang berhasil diubah menjadi kristal gula. Dengan kata lain, rendemen tinggi merupakan hasil kerja bersama baik kegiatan di kebun atau on-farm dan kegiatan di pabrik atau off-farm. Pilar pertama menjaga kualitas tebu di kebun rendemen tinggi adalah menjaga kualitas tebu sejak masih berada di kebun. Terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan, diantaranya. Pertama, pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit akan merusak batang tebu, sehingga sukrosa yang terkandung dalam batang mudah rusak dan terurai. Batang tebu yang sehat mampu menyimpan sukrosa lebih baik. Kedua, menghindari kerusakan batang akibat luka, roboh, atau gangguan alam. Kerusakan batang yang pecah atau luka menjadi jalan masuknya mikroba, sedangkan kita tahu bahwa mikroba inilah yang mulai memakan gula. Sedangkan tebu roboh secara alami akan berusaha tumbuh kembali, dan di saat pertumbuhannya itulah membutuhkan energi yang diambil dari cadangan gula yang ada pada batang. Ketiga, menentukan waktu tebang yang tepat. Tebu yang dipanen terlalu awal belum mencapai potensi rendemen maksimalnya, sebaliknya, tebu yang terlambat ditebang akan berubah menuju fase generatif yang menggunakan cadangan sukrosanya sendiri, dan berakibat rendemen turun perlahan-lahan. Oleh karena itu, keberhasilan rendemen tinggi selalu dimulai dari kebun yang sehat dan panen pada waktu yang tepat. Pilar kedua, tebang angkut yang cepat dan tepat setelah tebu ditebang. Perlombaan melawan waktu dimulai. Semakin lama tebu dibiarkan di kebun atau menunggu pengangkutan, semakin besar peluang terjadinya penurunan kualitas tebu. Tebu yang terlambat digiling akan mengalami peningkatan aktivitas mikroorganisme sekaligus diikuti terjadinya perubahan sifat nira. Akibatnya sebagian sukrosa mulai terurai. Karena itu prinsip utama tebang angkut adalah, tebang hari ini, maka sesegera mungkin digiling. Kecepatan dan ketepatan proses tebang angkut merupakan salah satu faktor terbesar dalam upaya mempertahankan rendemen tetap tinggi. Pilar ketiga, teras 5% yang sering diremehkan. Teras atau kotoran yang ikut terbawa tebu masuk pabrik berupa daun, pucuk tebu, akar, tanah, dan sogolan. Pabrik gula umumnya masih menerima tebu dengan tingkat kotoran atau teras dengan batas maksimal 5%. Kotoran ini hampir tidak mengandung gula, namun tetap masuk ke gilingan. Akibatnya, kotoran keluar berpotensi membawa kandungan pol sebesar persen pol ampas gilingan akhir. Oleh karenanya, kebijakan tingkat kotoran atau teras yang boleh masuk ke pabrik sebaiknya saat penerimaan tebu dikawal secara disiplin, apabila tidak ingin potensi kehilangan gula menjadi lebih besar lagi. Di samping itu, khusus kotoran yang berupa tanah berpotensi mengganggu pembakaran ampas pada ketel uap yang dapat berakibat bahan bakar tidak efisien. Pilar keempat, pengelolaan emplasemen yang baik. Emplasemen pabrik berfungsi sebagai stok penyangga antara aktivitas tebang dan angkut dari kebun dan proses kontinu yang ada di pabrik. Pengaturan stok tebu di emplasemen harus disesuaikan dengan kapasitas giling pabrik. Dengan demikian, stok tebu di emplasemen tidak terlalu banyak. Bila mana stok tebu di emplasemen terlalu banyak, akan menjadi sumber masalah dalam program peningkatan rendemen. Semakin lama tebu dibiarkan tidak tergiling setelah ditebang, di samping kehilangan kesegarannya, juga berpotensi terjadinya inversi sukrosa dan berisiko besar terbentuknya dekstran oleh mikroorganisme tertentu. Perlu diketahui, dekstran yaitu polimer glukosa
yang diproduksi oleh bakteri Leuconostoc mesenteroides. Polimer ini berpotensi mengganggu jalannya proses produksi gula secara keseluruhan. Di samping itu, prinsip FIFO atau tebu yang datang lebih dahulu harus digiling terlebih dahulu, merupakan prosedur yang harus diterapkan secara disiplin. Semakin segar tebu yang digiling, semakin besar peluang mendapatkan rendemen tinggi dan semakin lancar proses produksi berlangsung. Karena itu, kesegaran tebu adalah harga mati. Pilar kelima, mengendalikan kehilangan nira secara fisik. Rendemen tinggi hanya dapat dicapai apabila setiap insan pabrik menghargai setiap batang tebu dan setiap tetes nira. Kehilangan gula secara fisik dapat terjadi karena, pertama, tebu tercecer setelah ditimbang. Setiap kilogram tebu yang tercecer di emplasemen setelah ditimbang dan dibiarkan tidak tergiling, sebenarnya merupakan potensi nyata adanya kehilangan rendemen. Kondisi semacam ini di hampir semua pabrik gula sudah dianggap hal yang biasa, karena insan-insan pabrik sudah terbiasa melihat hal semacam ini setiap hari. Oleh karenanya, mulai saat ini, hal seperti ini harus sudah menjadi tanggung jawab seluruh insan pabrik untuk menertibkannya. Kedua, hilangnya nira secara fisik. Dalam operasional pabrik seringkali terjadi kehilangan nira secara fisik. Kehilangan semacam ini tidak boleh dianggap masalah kecil dan sepele. Kehilangan nira seperti ini dapat berupa nira tumpah, kebocoran nira pada pompa-pompa, kebocoran nira pada perpipaan. Apabila kehilangan seperti ini terjadi di beberapa titik dan berlangsung secara terus-menerus selama musim giling, maka dampak akhirnya akan sangat besar terhadap perolehan rendemen. Oleh karenanya, seluruh insan pabrik terutama operator harus memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap potensi kehilangan nira secara fisik, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pilar keenam, sanitasi dan kebersihan proses. Pada industri gula, kebersihan area kerja bukan hanya soal kerapian dan tampilan. Kebersihan merupakan salah satu bagian dari pengendalian rendemen. Dalam perhitungan rendemen metode Jawa, kebersihan diwakili oleh komponen PSHK yang merupakan salah satu faktor penentu dalam menghitung rendemen. Lingkungan proses yang bersih akan membantu mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme. Pengendalian ini secara tidak langsung akan mencegah terjadinya kehilangan gula karena inversi, sekaligus menjaga stabilitas operasi. Semakin baik sanitasi area proses, khususnya stasiun gilingan, maka akan semakin besar peluang memperoleh rendemen yang optimal. Karena itu, budaya kerja bersih harus menjadi budaya kerja seluruh insan pabrik gula. Pilar ketujuh, pengendalian mikroorganisme dan dekstran. Pabrik gula adalah lingkungan yang kaya nutrisi, sehingga menjadi rumah yang baik bagi kehidupan mikroorganisme. Oleh karenanya, pengendalian mikroorganisme pada titik-titik tertentu harus mendapatkan perhatian dan pengawasan yang baik. Bila mana mikroorganisme dalam nira terkendali dengan baik, maka akan dapat terhindar dari inversi sukrosa dan dampak terbentuknya dekstran. Dekstran merupakan senyawa polimer rantai panjang glukosa. Terbentuknya dekstran diawali dari aktivitas mikroorganisme yang menginversi sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya, oleh bakteri Leuconostoc mesenteroides, glukosa hasil inversi disusun menjadi polimer rantai panjang yang disebut dekstran. Artinya, sukrosa yang seharusnya menjadi produk kristal gula putih, justru berubah menjadi dekstran atau polimer pengganggu proses. Satu gugus dekstran terbentuk dari ratusan gugus glukosa hasil inversi sukrosa, yang secara kasat mata tidak terlihat. Coba bayangkan, satu gugus dekstran memiliki berat molekul minimal 40.000, sementara satu gugus glukosa, berat molekulnya 180. Jadi, secara matematika sederhana, satu gugus dekstran terbentuk dari ratusan gugus glukosa. Artinya, semakin besar gugus dekstran terbentuk, semakin banyak sukrosa yang hilang. Kandungan dekstran pada nira menyebabkan beberapa masalah. Di antaranya, rendemen turun karena inversi sukrosa. Proses penyaringan terganggu karena saringan mudah buntu. Viskositas nira semakin tinggi. Proses penguapan boros steam, proses kristalisasi menjadi sulit. Operasional putaran tidak optimal, berakibat kualitas gula menurun. Bahkan dekstran juga bisa menyebabkan kesalahan pembacaan pol yang dapat mengakibatkan rendemen menjadi tidak akurat. Oleh karenanya, pengendalian mikroorganisme harus dilakukan sejak tebu diterima di pabrik hingga proses produksi berlangsung. Semakin segar tebu yang digiling, semakin kecil risiko terbentuknya dekstran. Pilar ke-8, menjaga stabilitas proses. Sukrosa merupakan senyawa yang sensitif terhadap kondisi proses. Kerusakan sukrosa akibat inversi dapat terjadi karena perubahan suhu yang berlebihan, perubahan pH yang tidak terkendali, kondisi vakum yang tidak stabil. Oleh karenanya,
Operator harus mampu mengendalikan parameter proses secara disiplin. Pada industri gula, proses yang stabil merupakan fondasi utama bagi tercapainya rendemen tinggi dan kualitas gula yang baik. Kunci utama rendemen tinggi dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa rendemen tinggi tidak ditentukan oleh satu faktor saja. Rendemen tinggi merupakan hasil sinergi dari berbagai faktor. Di antaranya, kualitas tebu, ketepatan tebang angkut, pengelolaan emplasemen yang baik, pengendalian kehilangan gula secara fisik, kebersihan dan sanitasi yang baik, pengendalian mikroorganisme, dan proses produksi yang stabil. Oleh karenanya, setiap insan pabrik memiliki peran penting di bidangnya masing-masing. Mulai dari petugas kebun, petugas tebang dan angkut, penjaga emplasemen, operator proses, teknisi, hingga manajemen. Karena sesungguhnya, tujuan pengolahan gula sangat sederhana, yaitu mengambil sukrosa sebanyak mungkin dari setiap batang tebu tanpa merusak sukrosa tersebut. Dan itulah inti dari rahasia rendemen tinggi dari kebun sampai pabrik. Sekian pembahasan belajar proses gula. Semoga materi ini bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami dunia industri gula berbasis tanaman tebu. Pada pembahasan berikutnya, kita akan mempelajari salah satu faktor penting dalam proses ekstraksi nira, yaitu proses imbibisi atau proses pemberian air pada tebu yang diperah di peralatan gilingan guna membantu mengambil sukrosa sebanyak-banyaknya dari batang tebu. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.